Kita mestinya merenung tentang apa yang kita lakukan. Pada setahun yang lalu, apa sih yang kita lakukan? Apa yang sudah kita pelajari, apa yang kita amalkan, dan bagaimana perbuatan dosa yang kita lakukan. Kita taubat atau tidak. Seorang muslim harus terus muhasabah. Muhasabah artinya menghitung dirinya tentang apa yang dilakukan dari hidupnya. Sebagaimana kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah. Ada satu hadis dari Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu anhu. Ia berkata, setelah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidaklah bergeser kedua kaki seorang hamba nanti pada hari kiamat, melainkan Allah akan tanyakan tentang 4 pertanyaan. Yang pertama, Allah akan tanyakan tentang umurnya, dihabiskan untuk apa. Yang kedua, tentang ilmunya, diamalkan atau tidak. Yang ketiga, tentang harta, dari mana dia peroleh dan kemana dihabiskan. Dan yang keempat, capeknya, lelahnya, letihnya untuk apa. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan Tirmidzi kalau hadis ini hasan sahih. Diriwayatkan juga oleh Imam Ad-Darimi, dan disesuaikan juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah kitabnya Silsilah Hadits As-Shahihah. Anda perhatikan di sini. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis ini ada 4 pertanyaan. Ini untuk semua, untuk saya dan bukan untuk semuanya. Bahwa tidak bergeser keluar ini seorang hamba, maka akan ditanyakan 4 pertanyaan. Kalau disebutkan 4, bukan sebagai pembatas 4. Banyak pertanyaan yang akan ditanya. Yang asas sekali, yang asas masalah tauhid kepada Allah akan ditanya. Yang kedua akan ditanya bagaimana kita mengikuti Rasulullah atau tidak. Itu yang asas sebelum pertanyaan-pertanyaan yang lain. Sebagaimana kata Imam Nuqayyim di dalam kitabnya, Allah akan tanyakan kepada manusia 2 perkara. Yang pertama, madza kuntum ta'budun? Yang kedua, wa madza ajabtum mursalin? Yang pertama, bagaimana kalian beribadah kepada Allah? Yang kedua, bagaimana kalian menyambut seruannya para rasul? Arti yang pertama, bagaimana kalian mentauhidkan Allah? Yang kedua, bagaimana kalian, apakah kalian mengikuti Rasul atau tidak? Yang akan ditanya. Nah, kemudian ditambah lagi dengan pertanyaan yang lain. Di antaranya 4 pertanyaan ini sebagai renungan. Yang pertama, umur kita. Antum coba, umur ini antum habiskan untuk apa? Jadi umur itu dihabiskan untuk apa? Coba, selama berapa tahun antum ini hidup, dihabiskan buat apa? Ada yang habis buat makan, buat main, buat nonton, buat jalan-jalan, ya, buat olahraga, buat ngobrol, buat SMS, ya, buat segala macam, Facebook, chatting, segala macam sudah habis waktunya. Ditanya, buat apa waktunya? Apakah buat ibadah kepada Allah, buat ngaji, buat mengamalkan ilmu atau yang lain? Akan ditanya ini. Umurnya habis untuk apa? Coba anda merenungkan. Kemudian yang kedua, ilmunya. Dia nuntut ilmu atau tidak, dan diamalkan atau tidak ilmu ini. Orang Islam harus nuntut ilmu, dan mesti nambah ilmu kita setiap hari, dan nambah iman kita, nambah ketakwaan kita kepada Allah. Mestinya demikian. Jangan tambah turun. Kemudian ngajinya nambah, ilmunya nambah, ketakwaannya juga tambah kepada Allah, tambah takut kepada Allah, tambah warok, tambah zuhud, tambah takut kepada Allah. Ini coba ilmu diamalkan untuk diri kita, buat rumah tangga tambah baik hubungannya, rumah tangga dengan istri juga tambah baik, dengan tambah baik, bukan tambah kasar, bukan tambah kejam, bukan tambah jauh dari Islam, tambah baik hubungannya dengan rumah tangga. Begitu hubungan dengan masyarakat tambah baik. Renungkan ini. Yang ketiga, harta kita dari mana kita peroleh? Dari yang halal atau yang haram? Kita cari maisha ini halal atau haram? Coba renungi, pekerjaan kita ini halal atau haram? Uang yang masuk ke kita, uang siapa? Uang orang, uang kantor, barang itu yang ada pada kita, barang kantor, barang yayasan, barang masjid, atau punya orang lain, atau utang yang antum belum bayar, antum pakai barangnya. Coba antum renungkan, dari mana harta itu antum peroleh? Dan kemudian kemana dihabiskan harta itu? Apakah untuk yang halal? Apakah untuk yang haram? Atau untuk yang mubadzir? Untuk yang bid'ah? Untuk yang syirik? Akan ditanya oleh Allah harta itu. Dihabiskan untuk apa? Apa dihabiskan untuk mubadzir? Seperti banyak kaum muslimin habiskan uangnya untuk merokok, untuk bid'ah. Ini haram, rokok haram. Sepakat seluruh ulama tentang haramnya. Hatta Majelis Ulama Indonesia menjelaskan tentang haramnya fatwanya. Tinggalkan.
Mubazir itu namanya setan. Dan gak ada manfaat sama sekali. Uang ini bukan uang kita. Allah yang memberikan kepada kita. Allah akan tanya kemana dihabiskan uang itu. Apakah untuk yang sia-sia, untuk yang foya-foya, untuk yang haram, atau untuk yang bidah akan ditanya oleh Allah. Kemudian yang terakhir, yang keempat, yang akan ditanyakan oleh Allah pada hari kiamat, tentang capeknya kita, lelahnya kita, letihnya kita untuk apa? Kita capek untuk apa? Apakah capek untuk begadang, capek untuk nonton, capek untuk olahraga, capek untuk main, atau capek kita untuk membaca kitabullah? Atau kita capek untuk membaca sunnah Nabi SAW? Atau capek karena kita berdakwah, mengajak umat pada tauhid? Atau capek kita membantu orang-orang yang susah? Atau capek dalam melaksanakan ibadah haji atau umrah? Atau yang lainnya? Capek kita untuk apa? Untuk di jalan yang benar atau di jalan bid'ah dan syirik? Allah akan tanya tentang ini. Dan Nabi bersabda dalam satu hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, kata Nabi, likulli amalin syirrah wa likulli syiratin fatrah, faman kana fatrah ila sunnati faqad ihtada wa man kana ila ghairi faqad halak. Sesungguhnya tiap-tiap amal itu ada masa semangatnya, ada masa lelah dan letihnya. Barang siapa semangatnya, lelah letihnya karena melaksanakan sunnahku, maka dia telah mendapatkan petunjuk. Dan barang siapa yang lelah letihnya semangatnya bukan karena sunnahku, maka dia telah binasa.